Ya, jadi ini adalah soalnya. Bunga dihitung berdasarkan saldo rata-rata dengan suku bunga 15% dan dikenakan pajak 20%. Oke, pajak dikenakan 20%. Ini ya, 20%. Selanjutnya, 1 Juli saldonya 143. Saldonya 143. Ini soal diketahui. Tanggal 6 Juli penarikan tunai 35 juta. 12 Juli setoran tunai 65 juta. 18 Juli pembayaran utang dari toko ABD sebesar 39 juta. Tanggal 28 Juli diterima tagihan dari PT ABB sebesar 30 juta. Nah, kamu diminta untuk menghitung suku bunga, membuat buku tabungan, dan membuat jurnalnya. Nanti yang pertama kalian lakukan adalah ini dihitung berdasarkan saldo apa? Lihat soalnya. Di sini ada tulisan berdasarkan saldo rata-rata. Oh, berarti kita membuatnya dengan menggunakan saldo rata-rata. Seperti itu ya. Selanjutnya ke samping. Nah, ini adalah buku tabungannya. Ini adalah buku tabungannya. Ini buta ya. Ini adalah buku tabungannya. Caranya gimana membuat? Ya. Yang pertama kalian buat adalah seperti ini. Buku tabungan. Namanya siapa nasabahnya? Bank Mandiri, jenis rekening. Ini harus ada ya. Ini harus ada. Jadi sesuai dengan soal. Langsung dimasukkan saja. Jenis rekening, simpanannya. Perhatikan, catatan. Saldo kredit menambah, saldo debit mengurang. Berbeda dengan pencatatan akuntansi. Kemudian tabelnya. Tabelnya dibuat sendiri. Ada tanggal, transaksi, keterangan, debit, kredit, saldo. Yang pertama, kita masukkan. Tanggal 1 Juli, kita masuk ke saldo. Sampai sini sudah paham? Boleh dibuka mic-nya, supaya Bu Tati bisa jelas. Tanggal 6 Juli, penarikan tunai 35 juta. Perhatikan, kalau penarikan, dia mengurangi. Mengurangi itu di debit. Ya, jangan disamain dengan akuntansi. Pokoknya kita di perbankan dasar, kita sebagai pihak bank. Penarikan tunai 35 juta. Maka saldonya 143 juta dikurang 35 juta. Hasilnya 108 juta. Ya. Selanjutnya, transaksi tanggal 12 Juli, setoran tunai 65 juta. Tanggal 12 ya, Bu Tati kasih tanda panah. Setoran, kita menyetor uang, berarti ada orang menitipkan ke kita. Kita harus nulis di kredit. Kenapa di kredit? Karena dia hanya menitipkan, bukan duit kita. Nah, jumlahnya 65 juta. Maka saldonya 108 juta dikurang ditambah 65 juta. Hasilnya 173 juta. Next, tanggal 18 Juli. Pembayaran utang dari toko ABD 39 juta. 39 juta, setelah itu masuk, dia di debit, mengurangi ya. Hasilnya 134 juta. Tanggal 28 Juli, diterima tagihan. Kita dapat duit nih. Kita dapat duit. Tapi diterima tagihan dari PT ABB. Kita dapat duit. Harusnya di debit dong, Bu. Kok di kredit? Karena dia hanya menitipkan sistemnya, bukan duit kita. Paham ya? Jadi kamu ubah mindset kamu bahwa kamu adalah seorang pencatat di bank. Jadi kamu bekerja di bank. Ada orang nitip, diterima tagihan, dia nitip duit. Nah, di sini 30 juta. 138 juta ditambah 30 juta, hasilnya 164 juta. Sampai sini tabelnya sudah paham? Paham, Bu. Oke, baik. Next, selanjutnya. Bu, itu kok ada bunga tanggal 31 sama pajak? Pelan-pelan. Setelah tahap ini satu selesai sampai tanggal 28, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menghitung jumlah saldo rata-rata.
Saldo rata-rata didapat dari jumlah saldo dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28. Kita jumlahkan. Kemudian, ini 5 dapat dari mana? 5 dapat dari berapa jumlah transaksi yang kita lakukan selama bulan tersebut. Oke? Udah Bu Tati kasih note-note ya di situ. Kemudian, jumlahnya berapa? 144.400.000. Nah, selanjutnya, tahap kedua. Karena kita menutup di sini kita disuruh ngitung di setiap bulan, di sini bulan Juli aja yang kita hitung, maka tanggal 31 Juli, perhitungan bunga. 144 juta didapat dari tadi, perhitungan saldo rata-rata dikali 1/12. Kenapa 1? Karena kita menghitung hanya bulan Juli saja. Paham? Jadi yang dihitung hanya 1 bulan. Angka 12 dari mana? 12 didapat dari 1 tahun 12 bulan. Oke? Paham ya? Dikali bunganya 15%. 15% didapat dari mana? Kita lihat dari soal. Bunga dihitung berdasarkan saldo rata-rata dengan suku bunga 15%. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. next, lanjut. Dapat total 1.805.000. Kita masukkan ke tabel bunga. Kita masukkan di kredit ya, 1.805.000. Menambah saldo kita 164 juta ditambah 1.805.000. Oke, itu bunga. Tadi di soal diketahui dikenakan pajak 20%. Maka cara menghitungnya dari perhitungan bunga, saldo bunga 1.805.000 dikali 20%. Dari soal ya, persen pajaknya. Dapat 361.000. Nah, itu untuk apa? Nah, kita masukkan di saldo di buku tabungannya, pajak. Pajak itu kan mengurangi ya, pajak mengurangi saldo tabungan kita. Jadi kalau di akuntansi, mengurangi itu debit, menambah itu kredit. Oke. Kalau di akuntansi, kalau di perbankan ya, beda. Di perbankan sama di akuntansi beda. Di perbankan ini saldo bank perbankan. Pajaknya dia 361, maka mengurangi saldonya dapat 166.166.166.000. Oke, sampai sini menghitung buku tabungan. Selanjutnya, jurnalnya. Nah, jurnal ini didapat dari mana? Jurnalnya didapat dari kita lihat transaksi di samping. Ini Bu Tati bikin 1 sheet supaya mudah ya. Nanti kalau ulangan kita bikinnya 3 sheet. Oke. Kita lihat tanggal 1. Kan ada setoran ya. Tanggal 1 kan ada setoran. Saldo 143 juta. Dia menyetor duit kan? Dia menyetor uang ke bank. Nah, jurnalnya adalah kas pada tabungan. Tabungan si siapa? Tabungan rekening si nasabah, Anita Sarawak. Jumlahnya berapa? 143 juta. Kan dia menyetor. Paham? Yang kedua, ini angkanya didapat dari soal ya. Di tanggal 2 itu kan transaksi penarikan. Tanggal 2 itu kita lihat, penarikan tunai 35 juta. Maka jurnalnya, kasnya di kredit. Kan ditarik duitnya diambil. Ya. Jadi hanya ada 2 jurnal. Tabungan, kas, 2 akun ya. Tabungan sama kas, tabungan debit, kreditnya kas 350 juta. Next, tanggal 12. Mencatat transaksi setoran. Jurnal setoran tunai 65 juta. Maka jurnalnya adalah kas, debit, 65 juta, kreditnya, tabungan, nama nasabahnya. Misalkan nasabahnya Wilbert, ya berarti tabungan Wilbert. Nasabahnya Angela, berarti tabungan Angela, 65 juta. Oke, jangan sampai salah ya. Tanggal 18. Tanggal 18 adalah pembayaran utang dari toko ABD 39 juta. Pembayaran utang jurnalnya, kan kita ngebayar utang.
kas kita berkurang dong. Nah, maka tabungan debit 39 juta, kasnya berkurang 39 juta. Oke. Selanjutnya tanggal 24 diterima tagihan 30 juta, kasnya debit 30 juta, kreditnya tabungan. Kan diterima tagihan, uang kita bertambah. Paham? Nah, selanjutnya jangan lupa untuk mencatat jurnal perhitungan bunga. Jurnalnya adalah beban bunga tabungan, debit, kreditnya tabungan Anita Sarawak, tabungan si nama nasabah. Angka ini didapat dari mana, Bu? Ini 1085 ya, harusnya ini ya. Ya, 1805. Dari sini angkanya ya, paham ya? Bu Tati udah kasih panah-panah ya buat belajar. Perhitungan pajak, jurnalnya, tabungan nasabah pada utang PPh. Utang PPh adalah utang pajak, pajak penghasilan. Nah, ini jumlahnya dari perhitungan pajak kita. Oke, sampai sini sudah paham belum? Di sheet 3 ada latihan soal, silahkan kalian coba. Di sheet 3 ini tanggal terakhir adalah diterima cek. Cek itu tagihan ya. Kita dapat duit, kita dapat uang, maka dia tagihan. Maka itu masuk ke buku tabungannya debit atau kredit. Silahkan lihat di contoh soal yang Bu Tati berikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Silahkan tanya, karena ini adalah bahan untuk persiapan kita PAS. Kalau masih mau dicoba dulu, coba dulu ya biar gampang ya. Biasanya kalau akuntansi semakin banyak mencoba, semakin bisa. Setelah ini nanti Bu Tati akan kasih latihan catatan untuk laporan keuangan. Kamu coba ini dulu. Nanti di hari setelah belajar ini baru kita belajar akuntansi. Kita coba dulu ya. Ada pertanyaan tidak, Nak? Bu, saya mau nanya, Bu. Oke. Berarti kalau debitnya itu kas, kreditnya itu tabungan, Bu. Kalau apa? Debitnya kas, kreditnya tabungan. Kalau apa itu? Kalau perbankan. Tergantung transaksinya. Tadi Bu Tati bilang, tergantung transaksinya ya, Jeremy. Pokoknya ada 2 akun. Ada hanya 4 akun. Aduh, sudah habis timernya 9 menit lagi. Ada 4 akun. Akunnya akun kas, akun tabungan, akun beban bunga, dan akun utang PPh. Jadi kalau misalkan diterima tagihan, berarti kan kas kita bertambah di bank ya. Tabungannya berkurang. Itu. Karena tabungan ini adalah pencatatan si pihak bank. Gitu. Ya. Oke, makasih, Bu. Ya, kalau bingung kalian coba belajar. Karena kalau teori akuntansi tidak akan bisa. Jadi semakin banyak belajar, semakin bisa. Kemarin punyanya Tasya ya. Latihan soalnya sudah bisa belum ya? Latihan soal kemarin teori masih pertemuan berikutnya kita bahas. Kita fokus ke praktik dulu. Ada lagi? Yuk, bertanya. Bu, saya mau nanya yang tadi yang pajak. Tadi soal tadi yang kan ada pajaknya itu katanya mengurangi. Ini kan? Iya, kalau itu kan mengurangi, katanya pajak itu mengurangi. Tapi saldo Ibu, saldo Saldo di mana sini? enggak yang atasnya, Bu. Itu kan kalau kata Ibu mengurangi. Kalau misalnya mengurangi, Oh iya, ini mengurang ya. Oh iya, sorry, thank you. Oke, 16544 ya. kasih Bu. Oke, thank you. Makasih. Kritis, berarti kamu sudah hebat, sudah bisa. Ada lagi? Nah, ini bagus ini. Jadi jangan sampai salah angka-angka di sini ya. Salah benar, salah ini sedikit sudah nggak balance ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, Angel. Itu yang di sebelah kanan kan tanggal 6 itu tabungan Anita Sarawak itu harusnya 35 juta, tapi itu 350 juta Ibu tulis. 35 juta. Oh, ini ya, di jurnal ya?
Ya, oke, bagus. Nah, ini dicermati pelan-pelan. Oh, ini 350.000. Iya, Bu, 350 juta itu Dapat harusnya bukan 35 juta, Bu. 300. Oh ya, 35 juta. Nah, ini bagus ini. Berarti ini bisa dikurangi. Oke. Nah, kalau pakai Excel kan kita bisa mengubah ya. Kalau kamu pakai manual harus itu satu-satu. Tapi nggak apa-apa, saya tidak memaksakan. Ya, karena kita tidak di sekolah ya. Jadi silahkan yang ada di rumah apa dipergunakan. Nanti kalau kalau kalian pakai manual buku besar, silakan foto ke Bu Tati berikan ya. Ada lagi? Ayo. Nanti kita belajar ada namanya jurnal koreksi kesalahan. Ini memang ada sengaja seperti angka-angka yang salah. Nah, di sini kamu sebagai akuntan kan butuh ketelitian. Angka-angka itu salahnya di mana? Harus dicek. Kayak gitu, ya. Ini namanya koreksi, kita mengkoreksi kesalahan, butuh ketelitian. Sip. Oke, stop share. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, kita coba ya latihan soal sampai jam 9:30. Cepat, semakin cepat kalian mengerjakan, semakin pandai kalian. Oke, kita foto dulu. Siapa ini tolongin Ibu Tati. Tinggal 5 menit lagi kita tertutup. Tan, foto Tan. Saya pakai HP, Bu. Oh, pakai HP. Siapa pakai laptop? Tinggal print screen. Oke, Bu Tati ya. Yuk. 1, 2. Sebentar. Oke. Sukses ya. Dikerjakan 9:30. Nanti kalau sudah kirim ke Bu Tati ya. Itu bisa langsung dikerjakan di situ saja sih, bisa masing-masing. Oke, nanti Bu Tati kirim lagi untuk yang akuntansi persiapan besok PAS. Jangan lupa ya, hari Senin jangan terlambat. Jam 7:30 kita sudah masuk ke semuanya ke mana? Ke Zoom ya. Nanti diinfokan lagi, oke? Selamat belajar. Bu Tati. Ya? Yang rekaman ini, Bu. Yang ini, Bu. Ntar upload ya, Bu. Oke, baik. Sip. Kasih, Bu. Oke.